Kalian tahu nggak di sosmed, nggak di kehidupan kenyataan, akhir-akhir ini pada banyak banget yang nikah. Kira-kira kenapa sih? Setahu aku sih, mereka menikah secepatnya itu buat menghindari dosa, atau malah sebaliknya, mereka menikah secepatnya untuk memanfaatkan harta suami kita. Ya mungkin mereka berpikiran kalau senang menikah secepatnya itu mereka dengan seenaknya aja di rumah tinggal menikmati harta suami kita, atau mereka bisa berfoya-foya, ya gitulah kayaknya. Nggak kayak gitu, menikah itu dalam agama itu diwajibkan. Masa? Iya, kamu nggak percaya? Udah, nggak usah pada ribut. Daripada ribut, mending kita tanyakan aja sama yang lebih tahu. Mending kita tanyain aja sama guru kita, ya kan? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja pada kali ini kami sampaikan satu tema terkait dengan fikih pernikahan atau fikih munakahah. Nah, ada pertanyaan yang cukup sering diutarakan oleh siswa-siswa kami, apakah nikah itu? Nikah adalah salah satu sunnah Nabiullah Muhammad SAW, juga merupakan ibadah yang lama dan utama di dalam agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Pernikahan dalam Islam juga berkaitan dengan pengertian mahram atau muhrim. Nah, baik, lalu bagaimana dengan pengertian menurut Undang-Undang Perkawinan? Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan dalil di Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sementara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih tentang perkawinan, "Ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ada falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija." Yang artinya, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa di antara kalian belum mampu melaksanakan, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa bagimu adalah benteng. Pertama, hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Jika seorang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan bila ia tidak menikah, ia akan tergelincir pada perbuatan zina, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian sunnah berlaku bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika ia tidak menikah, ia tidak akan tergelincir pada perbuatan zina, maka hukumnya menjadi sunnah.
makruh jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari perbuatan zina, tapi ia tidak memiliki kemampuan, keinginan untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan madarat, salah satu diantara adalah menelantarkan anak istrinya, maka hukumnya menjadi makruh. Kemudian menikah akan menjadi mubah jika seorang hanya menikah untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata, maka hukumnya mubah. Dan haram hukumnya jika seorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika tidak menikah ia akan menelantarkan istri dan anaknya, tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka hukumnya menjadi haram. Lalu bagaimana rukun menikah? Rukun menikah diantaranya adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali dari pihak mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, ada mahar, dan adanya ijab qabul di antara wali dan mempelai laki-laki. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa persyaratan sehingga terjadilah proses pernikahan. Syarat yang pertama adalah syarat calon suami, kemudian syarat calon istri, syarat wali nikah, syarat saksi nikah, dan syarat ijab qabul. Lalu apa saja yang menjadi syarat calon suami? Yang pertama, dia beragama Islam, karena pernikahannya ini adalah pernikahan dalam Islam. Berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya. Kemudian yang keempat, setuju untuk menikah, dan yang kelima, tidak memiliki halangan untuk menikah. Selanjutnya calon istri. Yang pertama, beragama Islam, ada yang menyebut dibolehkan beragama Nasrani atau Yahudi. Berjenis kelamin perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak terhalang untuk menikah. Syarat wali adalah laki-laki, yang kedua dewasa, mempunyai hak perwalian, kemudian adil, beragama Islam, berakal sehat, tidak sedang berikhram haji maupun umroh. Kemudian syarat menjadi saksi nikah adalah minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, hadir dalam proses ijab dan qabul, mengerti maksud akan akad nikah, dan kemudian yang keempat, beragama Islam, adil dan dewasa. Kemudian syarat ijab dan qabul dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak, baik oleh pelaku akad maupun penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Ini sebagai sebuah contoh lafal ijab qabul dalam bahasa Indonesia. Saudara atau Ananda, nama pengantin pria, bin nama ayahnya, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan nama pengantin perempuan, binti nama ayah pengantin perempuan, dengan mas kawin berupa maharnya apa, kemudian diakhiri dengan kalimat dibayar tunai. Kemudian ijab qabulnya, kemudian yang dibaca oleh pengantin laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya, nama pengantin perempuan, binti nama ayahnya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa hal terkait dengan fikih pernikahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan memberikan kejelasan tentang bagaimana fikih pernikahan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada masalah itu cari tahu jawabannya kepada yang ahli. Jangan mengambil keputusan sendiri.
jadinya enak, iya kan?